Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the English Learning with me, Mr. Gauss. Nah, bertemu kembali dengan Mr. Gauss dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, today we are going to study about do you mind. Nah, do you mind ini kita gunakan untuk asking for permission and asking for help. Kita gunakan untuk meminta izin dan meminta tolong. Okay, to start our lesson, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my students, the first, let's study about asking for permission. Pertama, kita akan pelajari dulu tentang bagaimana cara meminta izin. Oke, please look, listen, and say. Kita perhatikan ya, nanti dengarkan dan juga nanti kita coba ucapkan. Oke, I have picture here. Nah, di sini Mr. Gauss punya gambar yang berisi atau ada dua orang. Ini sepertinya anaknya dan ini ibunya ya. Nah, anaknya bicara ke ibunya, "Do you mind if I close the door?" Kata ibunya, "Of course not." Nah, di sini anaknya bilang, "Do you mind if I close the door?" Apakah kamu keberatan? Nah, ini mungkin karena ke ibunya bisa dibilang, apakah ibu keberatan if I close the door? Jika saya menutup pintunya? Kata ibunya, "Of course not." Tentu saja tidak. Ya. Tentu saja tidak, atau silahkan gitu ya, tidak keberatan. Okay, that is the first picture, the first example. Now I still have another picture. Nah, okay, there are two people here. Di sini ada dua orang ya. Ini yang orang pertama ini sedang atau akan membuka jendelanya ya. Okay, he says, "Do you mind if I open the window?" Terus kata anak laki-laki ini, "Not at all." Not at all. "Do you mind if I open the window?" Apakah kamu keberatan jika saya membuka jendelanya? Terus kata anak kecil ini bilang, "Not at all." Tidak sama sekali. Tidak keberatan sama sekali. Oke, itu ya. Jadi menggunakan do you mind if I. Okay, next, I still have another picture. Nah, ini ya. Ini ada laki-laki dan juga perempuan. Nah, ini laki-laki sedang makan apa nih ya? Sedang makan ya. Oh, di sini ibu-ibu nih ya. Sepertinya ibu guru nih ya. Oke, ini ada anak yang bilang, "Do you mind if I eat in the classroom, Mrs. Mia?" Ya. Apakah kamu keberatan jika saya makan di dalam kelas, Bu Mia? Nah, terus kata si ibu gurunya, "Yes, I mind." Ya, saya keberatan. It's not allowed. Itu tidak diperbolehkan. Jadi makan di kelas tidak diperbolehkan. Itu ya. Ini meminta izin dengan do you mind if I. Apakah kamu keberatan jika saya? Gitu ya. Kemudian jawabannya, nah ini karena keberatan ya si ibu gurunya untuk makan dalam kelas, maka yes I mind. Ya, saya keberatan. It's not allowed. Itu tidak diperbolehkan, kata ibu guru tersebut. Okay, from those examples, nah let's study this. Kita pelajari ini ya. Nih. Ini tentang asking for permission. Asking for permission itu meminta izin. Nah, kita menggunakan do you mind if I, gitu ya. Nah, setelah if I ini gunakan kata kerja dasar ya. Nih seperti it di sini. Kalau tadi ya kita kembali sebentar, yang tadi pakai apa? Kata kerjanya. Nah, di sini ada close ya. Jadi kata kerja dasar, bukan closing atau closes. Termasuk open. Ini juga kata kerja dasar.
Jangan if I opening atau if I opens. Harus kata kerja dasar. Oke, kita kembali. Nah, itu ya. Setelah do you mind if I, apakah kamu keberatan jika saya? Nah, setelah itu baru gunakan kata kerja dasar. Verb word ya. Atau kata kerja dasar. Jadi belum ditambahkan apa-apa. Nah, terus untuk responnya, untuk jawabannya. Nah, untuk yang positifnya, responnya of course not. Terus bisa juga menggunakan not at all. Ya, of course not tentu saja tidak keberatan ya, not at all, tidak keberatan sama sekali. Kalau yang negatifnya, yang keberatannya, yes I mind. Okay, next we are going to learn about asking for help. Kita sekarang akan pelajari tentang cara meminta tolong ya. Okay, look, listen and say. Kalau yang tadi asking for permission, meminta izin, sekarang asking for help, meminta tolong. Oke, seperti biasa I have a picture. Nah, di sini Mr. Gauss punya gambar. Nah, di sini ada anak laki-laki ya. Sepertinya minta tolong ke anak perempuan ini ya. Nah, kata anak laki-laki ini, do you mind closing the door? Nah, kamu keberatan nggak? Tolong tutupin pintunya. Tutup pintunya, gitu ya. Do you mind closing the door? Terus kata anak perempuan ini, sure, tentu. Gitu ya. Nah, di sini anak laki-laki ini minta tolong dengan menggunakan do you mind closing the door? Apakah kamu keberatan menutup pintu itu? Gitu ya. Jadi ini minta tolong kepada anak perempuan ini. Nah, setelah do you mind, kalau minta tolong itu langsung menggunakan kata kerja ing ya, verb ing. Close menjadi closing di sini ya. Nah, di sini tidak ada subjek seperti I ya. Kalau tadi ada ya, do you mind if I. Di sini tidak ada if I-nya. Langsung ke kata kerja ing. Do you mind closing the door? Apakah kamu keberatan tutup pintunya, gitu ya. Ini artinya minta tolong pada orang lain. Terus dijawab sure, tentu. Nah, artinya dia bersedia untuk menutup pintunya. Oke, next. Nah, di sini ada ibu guru. Ini ada mungkin muridnya ya. Nah, ibu guru ini meminta tolong nih ya. Do you mind cleaning the whiteboard? Apakah kamu keberatan membersihkan papan tulisnya? Atau kita juga bisa katakan tolong bersihkan papan tulisnya, gitu ya. Karena ini minta tolong, bisa diartikan minta tolong bersihkan papan tulisnya. Atau apakah kamu keberatan membersihkan papan tulisnya atau menghapus papan tulisnya? Terus kata anak ini, I would be happy to, Mrs. Lia. Aku senang sekali gitu ya melakukannya, gitu ya. Ini bersedia untuk membantu ibu guru ini. Nah, di sini seperti biasa tadi sama ya. Untuk asking for help, setelah do you mind langsung ke verb ing atau kata kerja ing. Tidak ada if I. Gitu ya. Oke, next picture. Nah, ini masih ibu guru. Oh, ini sama ya. Do you mind cleaning the whiteboard? I would be happy to, Miss Lia. Nah, itu untuk meminta tolong ya. Meminta tolong kepada seorang. Jadi, untuk asking for help, untuk meminta tolong, kita menggunakan do you mind, kemudian langsung verb ing atau kata kerja ing. Ya, di sini untuk meminta tolong ini setelah do you mind tidak ada if I-nya. Jika saya gitu ya, langsung ke verb ing. Nah, terus responsnya kalau bersedia, jawabannya of course, certainly, sure, I would be happy to. Nah, kalau tidak mau memberikan pertolongan atau tidak mau melakukannya, sorry, I'm very busy now. Maaf, saya
sangat sibuk sekarang. Saya sedang sangat sibuk, gitu ya. Atau sorry, I can't do it. Sorry, aku tidak bisa melakukannya. Nah, itu respons untuk permintaan tolong dengan menggunakan do you mind ditambah kata kerja in. Okay, I think enough ya for our lesson today. Nice to meet you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.